Ada 3 rahasia yang banyak orang nggak tahu. Tapi menurut gue, hal ini wajib untuk banyak orang ketahui. Dan gue mau sharing kepada lo. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar di akhir ya. Untuk kita diskusikan bersama. So, mari kita bahas. Nah, hal apa aja sih dari ketiga hal tersebut? Banyak dari kita, dari hidup diri kita ini, banyak pilihan-pilihan hidup yang sehingga membuat bingung untuk kita memilih mana yang sebenarnya harus kita prioritaskan. Nah, dari banyaknya pilihan tersebut, ketika kita telah bingung dan ternyata arah yang ingin kita masuk, ingin kita inginkan, pada intinya seseorang itu kan ingin menjadi seorang yang sukses. Tapi dari banyaknya pilihan-pilihan tersebut, sehingga terkadang seseorang jadi salah menempatkan yang mana sebenarnya prioritasnya yang harus dia pilih. Nah, ternyata ada 3 hal rahasia yang semoga ini bisa dapat membantu teman-teman untuk memilih ini menjadi sebuah prioritas dalam hidup teman-teman. Agar apa? Tadi lebih berkembang, lebih baik, dan sukses. Pertama itu yaitu menjaga kreativitas. Hobi. Kamu harus menjadikan ini sebagai hobi kamu. Kamu harus hobi menjadi seorang yang kreatif. Kenapa? Nah, ketika kamu berada di bangku sekolah, di bangku perkuliahan, seseorang yang kreatif tersebut tentunya akan menjadi seseorang yang bisa memecahkan sebuah masalah-masalah dalam pendidikannya. Entah dari tugas-tugas kelompok, tugas-tugas bersama kelompoknya, atau tugas-tugas yang dihadapkan pada dirinya sendiri. Pasti banyak hal yang bisa dia temui karena dia kreatif, orang yang kreatif. Orang-orang yang memiliki banyak solusi terhadap problem-problem yang dihadapkan kepada dirinya. Nah, kalau gue melihat dari sebuah artikel dari Harvard yang berjudul Why Creativitas Important is the most important leadership skill. Kenapa kreativitas ini sangat-sangat penting dari skill leader, skill seorang pemimpin. Seorang pemimpin tentunya harus kreatif. Seorang yang menjadi pemimpin ini kan akan menjaga, akan melaksanakan mulai dari partner kerjanya, dia harus bertanggung jawab, partner kerjanya bertanggung jawab pada perusahaannya. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, tentunya dia akan menjaga hal ini. Dan dia juga harus menjaga dirinya. Seorang yang kreatif, tentunya akan dihadapkan oleh 3 problem ini. Ini menjadi sebuah tanggung jawabnya. Tentu, dia harus menimbulkan sebuah solusi dan inovasinya ketika dihadapkan sebuah problematik. Contoh, ketika dia dihadapkan seseorang yang agak malas dalam bekerja, bagaimana problem yang harus dia hadapi tersebut? Bagaimana agar seseorang ini tidak menjadi seorang yang malas dalam bekerjanya? Atau dihadapkan sekelompok para partnernya yang kurang menghargainya, kurang menjaga citranya pada perusahaan, sehingga dia harus menimbulkan sebuah kreativitasnya. Nah, contohnya juga di mana penjualan ini menurun. Tentu
harus menimbulkan yang namanya kreativitas, harus menimbulkan yang namanya inovasi yang baru terhadap problem tersebut. Agar apa? Agar dia bisa terus menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin. Tentu taraf seorang pemimpin akan terus naik seiring kreativitasnya naik juga. Nah, selain itu ada sebuah teori Wallace yang diuji coba pada anak-anak sekolah dari artikel UNESA. Gue kalau nggak salah, gue dapati dari sebuah artikel UNESA. Nah, dia menggunakan teori Wallace dari kreativitas ini. Nah, di situ ada beberapa tahapan-tahapan dari sehingga menimbulkan kreativitas seorang anak-anak. Dari hal tersebut, ternyata perlu untuk memiliki kreativitas sejak dini. Karena kenapa? Tantangan-tantangan yang akan dihadapi ini di abad 21 tentu banyak problematika. Ketika seseorang itu stuck, tidak bisa memiliki kreativitasnya, dia akan tertahan pada problem tersebut. Ketika dihadapi sebuah masalah, dia tidak akan mempunyai solusi, tidak akan memiliki kreativitas yang lain. Mungkin saja dia akan menggunakan cerita-cerita pendahulu saja, orang-orang yang telah menghadapinya saja, tidak menimbulkan yang namanya inovasi yang baru lagi. Nah, sehingga kita hanya perlu satu kreativitas saja untuk kita terus pertahankan, untuk menghadapi tantangan dalam hidup diri kita, untuk memajukan diri kita, untuk menjadi seorang yang lebih berkembang dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, want to keep in shape. Apa sih itu? Kita penting untuk menjaga yang namanya kesehatan kita. Kita perlu hobi untuk menjaga kesehatan kita. Di era sekarang tentunya ada berbagai macam faktor sehingga seseorang itu akan terkena namanya penyakit. Nah, apalagi di era sekarang, seorang yang hari-harinya hanya scrolling, duduk lama-lama di kantor, tentunya rentan atau rawan sekali terkena yang namanya penyakit. Menurut data di Indonesia, 7-8 jam seseorang itu bisa scrolling handphonenya. Entah untuk apa ya. Tapi rata-rata 7-8 jam. Dan hal itu tentu saja tidak sehat. Ketika seseorang tidak memiliki hobi untuk menjaga kualitas hidupnya dan akan terkena sakit, ya apa mau dibuat ketika dia sudah terkena sakit, sudah terkena penyakit. Ketika memiliki sebuah mimpi, sebuah impian, kan akan hilang nih impian, opportunity yang dia inginkan, kesempatan yang dia inginkan. Karena tidak menjaga pola hidup, menjaga kesehatan, tidak akan tercapai cita-cita, impian yang ingin dia capai. Kenapa? Kita harus memiliki satu hobi dari kesehatan tersebut, untuk kesehatan kita. Agar apa? Untuk kebugaran, untuk menjaga kebugaran kita, bisa memitigasi yang namanya percepatan resiko penyakit yang datang pada diri kita. Ya, walaupun memang penyakit itu tidak akan kita tahu kapan dia akan datang. Tapi setidaknya dengan kita memiliki hobi, kebiasaan hidup yang sehat, dapat memperpanjang kehidupan kita atau memperpanjang kesehatan kita. Bisa mindfulness dan menjaga kebugaran kita. Nah,
Itu pentingnya untuk kita terus menjaga kesehatan kita. Yang ketiga, apa rahasianya? Apa yang harus kita miliki? Yang kita harus miliki yaitu hobi. Ini tentunya banyak orang yang inginkan. Banyak orang yang pengen hal ini, yaitu hobi cuan. Kita hanya perlu satu hal agar kita bisa mendapatkan yang namanya cuan. Apa saja sih hobi untuk bisa membuat sebuah uang untuk datang kepada kita? Hobi ini banyak orang yang memilikinya. Tentu saja berbeda-beda orang preferensinya. Tapi menurut gue cukup satu saja untuk kita fokus pada hal yang kita inginkan untuk mencari cuan ini. Apa saja, baik itu dari digital, baik itu dari yang ingin kita lakukan. Nah, contohnya hobi untuk membuat uang ini mulai dari tangan, dari kaki, dari pikiran kita, dari mulut kita saja. Hobi ini bisa membuat yang namanya mendatangkan uang. Kita cukup pilih satu saja. Mau pilih yang mana? Mau dari hobi dari tangan kita, mau dari mulut kita, mau dari kaki kita, atau dari kepala kita, atau dari pikiran kita. Nah, kita cukup pilih salah satunya saja untuk bisa membuat yang namanya uang. Dan tentu semua orang mau membuat uang atau mendatangkan uang kan. Dan sehingga kita perlu hanya satu saja untuk membuat uang. Contoh dari alam pikiran kita. Menjadi seorang pendidik tentunya memakai kualitas pikiran kita. Ketika orang yang cerdas, kapasitinya mempunyai kapasitas, dia menjadi seorang pendidik dan bisa mendatangkan uang tentunya kan. Nah, contohnya lagi, menjadi seorang pemain sepak bola. Dengan hobi menjadi seorang pemain bola, bisa mendatangkan uang ketika dia menjadi seorang profesional di bidang tersebut. Kita hanya butuh satu hobi saja untuk mendatangkan uang. Nah, terakhir. Seorang yang hebat dalam berbicara, public speaking. Ketika seseorang memiliki satu hobi berbicara, ketika orang hobi berbicara dan dia pandai dalam public speaking, pandai dalam storytelling, ini akan mendatangkan uang juga kan. Nah, ini ketiga rahasia yang pengen gue bagikan kepada lo. Dan masih banyak orang yang gak tahu, padahal ini cukup sederhana untuk kita ketahui. So, semoga video ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mensubscribe untuk kita membahas video-video yang menarik lainnya. So, thank you. Goodbye.